Speak Up Indonesia. Hai Pioneers, balik lagi sama saya Tonang Bayong di acara Speak Up Indonesia. Dan saat ini kita kedatangan tamu-tamu yang hebat, anak-anak muda yang luar biasa, tetap berjuang di tengah keterbatasan, namun tidak menghilangkan cita-citanya, tidak menghilangkan mimpi-mimpinya. Saat ini kita kedatangan bintang tamu, boleh diperkenalkan namanya siapa? Halo, aku Bunga. Halo, aku Tika. Nah, ada Bunga dan Tika. Kalian kelas berapa nih? Bunga duluan nih, berapa nih usianya, kelasnya? Aku 18 tahun. Tahun ini, bulan ini baru lulus. Tapi belum yang secara resmi gitu, kayak baru legalisir. 3 SMA ya? Iya, 3 SMA. Baru keluar legalisir sama selesai US. Pokoknya udah selesai sekolahnya. Berarti udah lulus, tinggal terima ijazahnya aja nih ya? Tinggal. Kalau Tika kelas berapa Tika? Kalau aku kelas 1 SMP, aku umurnya 15 tahun. Oke, 1 SMP dan 3 SMA nih berarti ya. Nah, kita mau denger dong Bunga dan Tika, gimana nih keadaan anak-anak sekolah zaman sekarang tuh gimana sih pergaulannya, terus kira-kira nongkrongnya di mana sih, terus hobinya apa sih anak sekarang tuh kayak gimana? Dimulai dari Bunga dulu deh. Dari aku, kalau dari lingkup pertemanan yang pernah aku temui di sekolahku, tergantung circle sih sebenarnya. Circle-nya ya, ada circle masing-masing gitu ya. Ada circle yang sukanya nongkrongnya di kafe, ke mall gitu kan. Ada juga yang sukanya nongkrongnya di warkop atau di tempat-tempat lain gitu kan. Jadi kayak tergantung circle. Kalau misalnya yang notabene isinya circle kaya-kaya, biasanya mereka tuh nge-mall ekonomi kali ya, maksudnya circle-nya ekonominya gitu ya. Biasanya, tapi nggak semua sih, kayak karena di circleku sendiri kita campur, kayak ada yang berkecukupan, ada yang kelebihan, ada yang lebih, ada yang kurang juga. Cuman kalau pergaulan itu ya tergantung circle sih, lebih balik ke circle lagi karena balik di satu sekolah, satu kelas tetap ada circle-nya masing-masing. Ada, walaupun misalnya satu kelas disatuin semua nih, tapi pasti aku bisa jamin pasti ada circle. Oke, itu guys ya. Ini pasti anak-anak muda Gen Z tahu ya, circle-nya nih. Gue circle-nya di sini nih, gue circle-nya di situ. Nah, kalau dari Tika gimana Tika? Kalau dari aku sih, menurut anak SMP ya, mungkin yang circle iya, pasti setiap kelas pasti ada circle. Pasti ada gitunya ya. Dan itu banyak, pasti. Nah, terus kalau buat nongkrongnya gitu, paling kalau masih SMP, itu lebih ke yang para lelakinya. Soalnya kalau yang perempuan itu pasti mereka lagi ngincer kayak organisasinya atau akreditasi nilai mereka. Jadi mereka lagi ngejar-ngejarnya ininya mereka gitu. Jadi supaya mereka nanti naiknya gimana ke SMA-nya. Lebih kayak gitu ya. Tapi selain circle itu terbatas dari taraf ekonomi dan tempat nongkrong, atau ada circle dari hobi. Misalkan hobinya olahraga atau hobinya nonton K-drama nih, K-pop. Ada yang suka musik-musik barat, ada juga gitu ya? Ada. Biasanya kalau pengalaman aku, kalau anak Gen Z sekarang tuh nyari circle tuh biasanya yang sefrekuensi udah pasti ya. Tapi kalaupun dia nggak suka K-drama, misalnya yang satu suka K-drama, yang satu suka Thai drama, yang satu suka China gitu kan, mereka tetap bisa satu tuh. Karena ada faktor lain karena bisa jadi karena kayak mereka pas awal sekolah memang ketemunya sama gitu, jadi nempel terus. Meskipun hobi mungkin daya tarik tontonannya beda, tapi tetap nyatu ya. Iya. Karena mereka udah satu circle gitu. Soalnya aku sama temanku gitu, kayak temanku yang satu sukanya nongkrong, yang satu strict parent, yang satu sukanya jalan-jalan terus gitu, yang satunya sukanya tidur kayak gitu. Introvert juga, extrovert itu ada bedanya juga ya, nyampur ya. Sekarang kebanyakan nyampur sih, nggak kayak introvert semua, jarang sih. Kayaknya emang introvert nggak bisa nyampur ya. Harus ada yang membangun. Nah, terus kalau dari Tika gimana? Apakah terbagi juga gak sih, misalkan dari taraf ekonomi aja, atau bisa juga memang dari daya sukanya beda-beda? Ada yang suka K-pop, ada yang suka misalkan jalan-jalan komunitasnya gitu, sering janjian yuk kemana gitu jalan. Oh ya, menurut lingkup circle aku sih enggak, kita campur juga gitu ya. Terus juga ada yang misalnya extrovert, terus ada introvert, itu pasti sih. Soalnya di circleku tuh juga begitu, ada yang suka K-pop, ada yang enggak.
gitu. Itu nggak masalah ya, tapi Nggak kalau dari masalah. satu circle udah tuh ya. Jadi asal Asal frekuensi sama gitu obrolannya. Mungkin kalau satu circle itu ada yang butuh yang penyemangatnya, ada yang butuh emang mungkin dia pendiam, harus diajak-ajak terus. Nah itu berarti kita ambil kesimpulan kalau sebenarnya di satu tempat itu kayak SMA maupun SMP, circle itu benar-benar ada ya. Ya, ada ya. Jadi dan itu pergaulannya itu ditentukan dari situ tuh, kadang-kadang tuh positif atau negatifnya, karena biasanya kalau circle-nya negatif, kita positif, kalau kita nggak kuat, nggak punya fondasi, kadang-kadang keikut juga nih. Benar. Tapi kan kalau yang kalian lihat nih, ada nggak sih keterbatasan atau ada nggak sih tantangan yang kalian rasakan di dalam dunia pendidikan ini nih? Di dalam dunia pendidikan paling karena sempat keimbas sama COVID kemarin, itu benar-benar jadi masalah banget buat aku. Aku yang dari SD orangnya ambis, pas SMP tuh aku COVID kan, pas kelas 8. Jadi kayak akademisku menurun banget, kayak semenurun itu karena aku jadi males di rumah. Kayak aku bukan tipe orang yang suka belajar sendiri karena aku suka belajar bareng-bareng ya. Jadi itu ngaruh banget dan ternyata bukan aku doang yang terpengaruh gitu. Banyak juga ya. Teman-teman aku juga ternyata terpengaruh sampai akhirnya pas udah masuk sekolah lagi kaget kan jadinya. Wah, kok pelajarannya ternyata susah ini ya gitu. Oh, benar-benar beda banget ya. Beda banget karena gurunya tuh nggak ngajar kadang kan, cuman kayak Zoom ngebahas tapi dia yang ngebahas, kita nggak ngerti apa-apa. Dari guru sama muridnya sama-sama susah menerima keadaan saat COVID itu ya. Nah, kalau dari Tika gimana? Kira-kira tantangan apa yang kamu hadapin di saat-saat ini nih ya? Gen Z nih, era-eranya 2024 teknologi makin berkembang, tapi di dunia pendidikan seperti apa? Kalau di dunia pendidikan ya, menurut aku sih sekarang ini lebih banyak, emang sih banyak tugas, kayak banyak yang kita dapat, ilmu-ilmu yang kita dapat dari guru. Cuman menurut aku itu terlalu ini sih, lebih ke merepotkan murid gitu. Soalnya mereka ngasih tugasnya tugas, cuman nanti ada yang harus dari ini, gadget, harus ada yang kelompok gitu. Itu kan kadang ada yang organisasi juga nggak bisa bagi waktunya, jadi buat murid-murid itu sih mungkin. Jadi kalau kalian tuh kayak organisasi maksudnya apakah masuk dalam eskul atau seperti apa? Eskul beda lagi, buat organisasi di SMP-nya pun beda lagi. Oh, banyak juga ya. Jadi mungkin pembagian waktunya yang agak sulit gitu. Dan kalau kalian tuh selain di sekolah, memang ada aktif di bidang apa lagi? Aku aktif di youth gereja kebetulan. Aku menjabat jadi wakil ketua. Terus aku juga ikut tamboring di gereja. Itu sebenarnya nggak bagi waktu aku pas sambil belajar sih, kayak nggak seganggu itu karena beda hari. Aku justru lebih seneng karena kalau di gereja tuh rasanya lebih diterima. Kalau dari Tika gimana? Kalau aku untuk organisasi di sekolah sih aku nggak ada ya, karena aku orangnya cukup sulit membagi waktu. Apalagi aku sering menjadi ketua di kelas gitu, kayak misalnya kelompok itu harus ada ketuanya, itu pasti aku ada gitu setiap sepanjang ini ya aktif di kelas aku. Jadi aku di SMP nggak ada organisasi, tapi aku ikut organisasi di gereja juga, youth. Aku juga ikut tamborin. Wah, sama melayani Tuhan ya, luar biasa nih. Harus dong. Sama melayani gereja ya. Aku itu aja sih. Berarti tetap kembali lagi ke pribadi lepas pribadi. Ada yang kamu nyaman bagi-bagi waktu mungkin bisa, tapi kita mungkin agak sulit nih. Nah itu kembali dari orangnya beda-beda gitu ya. Nah kalau kalian sendiri, kamu nih tepatnya nih Bunga ya, udah mau lulus ya? Udah. Bulan Juni Juli ini udah lulus ya? Iya udah lulus. Kedepannya mau gimana nih? Kedepannya aku sebenarnya pengen kuliah. Cuman karena ada keterbatasan ekonomi juga, jadi aku lebih pilih buat kerja, mungkin sambil kuliah juga, cuman enggak kerja dulu kan? Iya, bukan kuliah yang full time, jadi kayak kuliah online di universitas terbuka sih rencananya. Terus aku rencananya mau lebih mengaktifkan diri lagi sih di organisasi. Tapi kamu kalau mungkin aku tanya gitu ya, katanya ya, kalau kamu ini kan berarti kerja dulu. Nah itu kamu nanti kan kuliah sambil bekerja.
Tapi apakah ini kemauan kamu atau memang ya tadi kembali kata kamu ya keterbatasan ekonomi akhirnya memaksa ya menunda dulu dan ya bekerja dulu. Nah, kalau kira-kira punya cita-citanya sebenarnya apa sih ke Aku depan nih selain kuliah ada cita-cita lain mungkin harapan ke depan aku pengen jadi apa gitu. aku sebenarnya lebih ke aku lebih suka bisnis daripada kerja sebenarnya. Sebenarnya. Cuman kan untuk zaman sekarang mau mulai bisnis dari nol banget, apalagi belum ada bekal apa-apa, susah kan. Jadi aku rencananya mau kerja dulu sambil kuliah, sambil berorganisasi, nanti baru mulai buka usaha. Oke. Kalau dari Tika, cita-citanya deh kan ini masih usianya muda dan masih harus lanjut sekolah. Kalau cita-cita ke depannya apa nih Tika? Kalau untuk cita-cita sih dari kecil memang aku pengennya jadi seorang pembisnis like CEO gitu. Cuman akhir-akhir ini aku Berubah nih, berubah ya atau gimana? mikir kayak aku pengen jadi atlet gitu. Cuman lagi atlet mikir apa? lagi sih, aku Atlet. pengen badminton bisa, basket bisa. Oh berarti memang fokusnya ke olahraga ya? Iya, tapi aku masih belum seriusin gitu. Soalnya aku masih mikir lagi. Lagi menentukan mana nih yang Tuh, mau gitu ya? masih bimbang. Masih bimbang ya. Nah kalau Kak Stefan tanya, kalau kalian lihat apa sih yang dibutuhkan sama anak-anak seusia kalian yang diharapkan aduh, aku sebenarnya bisa sukses atau aku sebenarnya bisa mulai nih mencicil cita-citaku kalau aku punya apa tuh kira-kira? Difasilitasi apa kira-kira? Sama kepercayaan diri sih. Hmm, Anak muda zaman sekarang tuh aku lihat-lihat banyak yang kurang percaya diri kan. betul. Tapi kadang ada juga yang percaya diri, dianya over gitu. Oh, sampai jadi over percaya diri bahaya juga ya. Bahaya juga. Jadi menurut aku yang pertama kita harus punya percaya diri dulu. Oke. Terus kita harus punya relasi. Jadi harus Relasi. bangun relasi. Oke. Kita mau ngelakuin apa-apa tuh zaman sekarang kayaknya kalau tanpa relasi tuh susah, walaupun bilang kayak gue bisa sendiri, gue bisa sendiri, tapi nggak mungkin bener-bener sendiri semua. Betul, betul. Kayak kita harus punya moral support juga, kita harus punya teman-teman yang baik, lingkungan yang baik. Komunitas tadi memang kamu punya komunitas gitu ya. Oh berarti kalau kamu malahan menurut kamu fasilitas nomor 2, nomor 1 adalah dari diri sendiri ya. Kita nge-build diri kita punya banyak teman, terus kita punya knowledge yang cukup banyak, cukup luas untuk bisa ya tadi bisa temenan di banyak komunitas, nambah teman, nambah link, nanti terbuka tuh ya. Betul. Peluang-peluang. Kalau Tika gimana? Menurutku sih benar sih pertama dari diri kita sendiri. Menurutku itu kita harus mengembangkan diri kita. Misalnya kita mau menjadi apa, kita harus punya bakat dari situ. Maksudku kayak even kita nggak punya bakat, setidaknya kita usaha, itu pasti ada. Oh berarti kalian percaya nih ya, saya tanya nih, kira-kira lebih besar bakat atau kerja keras? Kerja keras. Bukan dulu. Kerja keras. Karena aku banyak memulai sesuatu yang aku nggak berbakat, tapi aku coba ternyata sebelumnya nggak ada gitu ya. Iya. Sebelumnya kayaknya gue nggak bisa deh, tapi pas dicoba diniatin bisa juga akhirnya ya. Karena emang kerja keras tuh kayak aku pernah dapet quotes kayak kalau misalnya lu nggak punya bakat tapi lu punya usaha, gue jamin lu berhasil. Tapi kalau lu punya bakat tapi nggak lu asah, itu pasti nggak bakal berhasil. Keluar juga tuh bakatnya gitu ya. Kalau Tika gimana, sama juga? Menurut aku sih kerjasama yang paling kerja keras yang paling utama. Karena kalau setidaknya kita kerja keras, kita bakal ngasilin sesuatu gitu. Kayak walaupun itu dikit, tapi ada yang penting. Setidaknya diusahakan gitu ya. Ya, yang penting kita usaha sih. Tapi kalian udah pernah dapetin itu juga ya, misalkan kayak sesuatu yang kalian sebelumnya nggak bisa, tapi karena kalian mengusahakan dan kalian kerjakan lebih, akhirnya bisa, itu pernah ya? Pernah. Aku ikut band di sekolahku. Terus aku juga kemarin abis menyarankan pelatihan musik juga buat anak-anak youth di gerejaku. Jadi aku emang nggak berbakat di alat musik, cuman aku bisa nyanyi. Kayak aku mulai main bass, akhirnya sekarang perlahan-lahan udah mulai bisa. Emang nggak sepro itu, cuman perlahan bisa gitu karena usaha. Kalau
percuma kayak temenku, dia bukannya menjelekkan, tapi kayak dia punya bakatnya, tapi dia nggak pernah latihan, jadinya ya siapa juga yang mau lihat dia main kalau dia aja nggak pernah nunjukin gitu, nggak pernah latihan. Jadi ya benar-benar ketika kita melakukan lebih daripada orang lain, kita melakukan terbaik versi kita, itu kita bisa ya. Benar. Nah, buat teman-teman, kita ceritain dulu nih, bedanya mungkin kalau bagaimana kita bisa tahu itu cita-cita, itu bakat dan itu kerja keras. Kalau dari versi saya, kalau bakat itu kita latihan bentar aja kita bisa langsung jago. Kalau kita mungkin kerja keras, mungkin susah, mungkin sulit. Tapi kita push, kita sering latihan, kita sering usahakan, lama-lama bisa, lama-lama dapat. Nah itu mungkin kalau buat teman-teman yang Kak, bagaimana cara bedain ini bakat aku atau enggak? Mungkin kalau bakat itu kamu memang suka dari dulu dan kamu coba, wih, kok gampang gitu, kok gampang. Tapi nggak menutup kemungkinan, andai pun kalau bahasanya ya kalian nggak punya bakat, tapi kalian berjuang pasti bisa juga. Dan Benar-benar. ini saksi nyatanya nih ya, kalian udah pernah coba ya, Nah, mengusahakan itu mungkin sulit ya, tapi akhirnya bisa juga. Nah, mungkin video ini benar-benar memberi inspirasi buat teman-teman di sana, di luar sana yang nonton video Pionir untuk tetap punya mimpi pertama ya. benar. Dan kedua adalah aset dan fasilitas terbaik itu yang kita punya adalah diri kita sendiri. Benar. Dibandingin apapun diri kita sendiri, kita bangun, diri kita sendiri kita naikin levelnya setiap hari. Dan yang ketiga adalah bakat dan kerja keras itu harusnya satu paket. Ya, benar. Jadinya kalau kalian punya bakat, tetap diperjuangin. Kalian nggak punya bakat pun tetap perjuangin. Pasti hasilnya yang terbaik kalian dapatkan. Oke, terima kasih banyak Bunga dan Tika udah mau share dan memberikan inspirasi buat teman-teman di luar sana. Dan buat semua penonton Pionir, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Bye-bye. Speak Up Indonesia.